ini kita akan ada kegiatan yang sangat menarik. Yaitu kegiatannya apa? Sebelum kita melakukan kegiatan, nah, agar kegiatan kita berjalan lancar dan tertib, maka kita harus membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu apa? Siapa tahu? Siapa tahu kesepakatan kelas itu apa? Kesepakatan kelas itu aturan yang harus disepakati bersama. Aturannya dibuat oleh anak-anak semuanya yang ada di kelas B1. Termasuk juga Bu Meli, dibantu Bu Meli, begitu ya. Nanti kita membuat aturan bersama-sama, aturannya yang membuat anak-anak dibantu Bu Guru. Nanti yang melaksanakan juga anak-anak, juga Bu Guru juga melaksanakan. Seperti itu. Nah, aturan itu harus disepakati bersama. Aturan kira-kira boleh dilanggar atau tidak? Tidak boleh dilanggar, harus disepakati atau dilaksanakan. Kira-kira anak-anak tahu nggak ya kegiatan peraturan yang harus disepakati, peraturan yang harus dilaksanakan di kelas kita kira-kira apa saja? Mau ditulis Bu Meli yuk yang bisa menyebutkan. Nanti membantu guru. Ditulis Bu Meli. Oke, apa tadi? Membantu Bu Guru ke Guru. Sebentar ya, ditulis Bu Meli dulu ya. Kesepakatan. Oke, nanti dulu ya. Kesepakatan kelas. Ya. Satu apa tadi? Apa sih? Apa? Bisa menjawab? Membantu beres-beres ya. Membereskan rumah. Ya. Oke. Membereskan. Oke, ya, bentar. Ini membereskan mainan. Lalu apa lagi? Apa-apa? Tidak merusak mainan ya, Mbak. Ya, sebentar, satu-satu ya. Ini membereskan mainan, terus tidak merusak mainan, ya. Oke, tidak merusak mainan. Ya. Oh, tidak nakali teman. Oke, tidak nakali teman. Kelas berarti harus dilaksanakan semua satu kelas kelompok B ini. Coba dibacakan Bu Meli dulu ya. Kalau yang sudah bisa membaca boleh mengikuti yuk. Kesepakatan kelas B1 gitu ya. Beresin kelas. 1. Membereskan mainan. 2. Tidak merusak mainan. 3. Tidak mengganggu teman. 4. Taat dan patuh pada guru. 5. Ucap salam dan salin. 6. Tidak membawa mainan. 7. Datang tepat waktu. 8. Membuang sampah pada tempatnya. 9. Tidak membolos. 10. Melaksanakan kegiatan. Oke, dari 10 aturan ini, kesepakatan yang kita buat, mana yang kira-kira susah dilaksanakan? Tidak ada. Semua bisa dilaksanakan anak-anak? Bisa. Semua dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bisa dilaksanakan? Ada yang susah? Semua bisa ya, insya Allah ya. Berarti diingat-ingat. Nanti akan ditulis Bu Meli
ditulis Bu Meli di kertas yang besar, terus ditempel di tembok agar anak-anak ingat tata tertib kelas. Tata tertibnya yang melaksanakan siapa ini tadi? Yang melaksanakan anak-anak semuanya beserta Bu Meli. Kalau yang membuat kesepakatan tadi siapa? Yang membuat kesepakatan yang menyebutkan anak-anak semuanya dibantu Bu Meli. Bu Meli di sini hanya membantu anak-anak. Jadi nanti anak-anak yang membuat dibantu Bu Meli dan anak-anak juga yang melaksanakan bersama Bu Meli. Oke, kita setujui? Kita setujui semua kegiatan kesepakatan kelas ini? Siapa yang setuju tunjuk jari dulu? Gue setuju semua, hebat. Mas Bibi setuju nggak? Setuju, berarti tunjuk jari dulu yang setuju. Setuju melaksanakan ini siapa yang setuju? Mas Wino setuju nggak? Yuk, yang setuju tunjuk jari. Oke, berarti semuanya sanggup melaksanakan ya. Terima kasih. B1 semuanya hebat-hebat semuanya berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba untuk melaksanakan kesepakatan kelas semuanya bersama-sama ya. Nanti coba Mas, kalau ada temannya yang melanggar aturan, nanti coba diingatkan ya. Misalnya ada yang membuang sampah sembarangan, tolong diingatkan. Mas, kamu itu kok membuang sampah sembarangan? Kan aturan kelas yang kita sepakati membuang sampah pada tempatnya. Berarti tempat membuang sampah di mana? Tempat sampah atau tong sampah, bener. Berarti kalau sembarangan melanggar aturan enggak? Iya. Iya, melanggar aturan, hebat, pintar. Nanti diingatkan ya temannya atau guru yang melanggar aturan, diingatkan agar aturannya tetap disepakati. Oke? Kita tepuk tangan dulu, sudah terjadi kesepakatan hari ini. Yeay. Terima kasih untuk anak-anak B1 semuanya yang hebat. Terima kasih ya, semoga kita bisa melaksanakan kesepakatan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beberapa kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita semua bisa berkumpul dalam acara pengembasan calon guru penggerak angkatan 7. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Semoga kita semua nanti bisa mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Guru TK Aisyah Naltingamrimo beserta wali murid yang sudah berkenan hadir di dalam acara pengembasan calon guru penggerak di TK Aisyah Naltingamrimo. Yang kedua, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah TK Aisyah Naltingamrimo yang sudah memberikan kesempatan kepada Ibu Meli Andriani SPD untuk melakukan pengembasan di TK Aisyah Naltingamrimo. Menginjak acara yang pertama, marilah kita buka acara kita kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan dari Kepala TK Aisyah Naltingamrimo kepada beliau Ibu Sumani SPD AUD. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diberi kesempatan di depan. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia telah diberi kesehatan yang baik sehingga bisa berkumpul di sini mau menimba ilmu bersama beliau. Yang kedua, salam salawat mari kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah berkenan untuk mengikuti penjelasan Bu Meli. Yang kedua juga terima kasih kepada Bu Meli
Semoga nanti ilmunya semakin menambah wawasan teman-teman dan memberikan inspirasi dan memberikan semangat kepada teman-teman, motivasi untuk ikut guru penggerak yang selanjutnya. Kita memang diharuskan untuk selalu belajar. Setiap saat kita belajar, dan belajarnya tidak harus selalu di meja sekolah, dimanapun kita bisa belajar. Dan sekarang kita mau belajar bersama Bu Meli. Dan yang terakhir, selamat kepada Bu Meli, dan semoga kedepannya semakin sukses. Dan kami selalu mendukung untuk kegiatan CPG ini. Monggo ibu-ibu nanti berikutnya yang akan menyusul. Yang mudah-mudahan silahkan masih terbuka waktunya. Kalau saya sudah tidak bisa. Angkatan keempat kemarin saya ikut daftar ternyata sudah di-stop. Mohon maaf, isinya begini. Mohon maaf usia Anda telah. Aku kok harus masuk dulu. Akhirnya saya merasa ternyata. Setelah itu saya sudah tidak ikut pelatihan apa-apa yang itu, paling diklat-diklat aja yang diadakan oleh dinas. Dan selanjutnya monggo Bu Meli, waktu dipersilakan. Saya tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Smas SPDAUD atas sambutannya. Ini acara yang ketiga, acara inti yang akan diisi oleh Ibu Meli Andriani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Ita selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu semua dan wali murid yang telah meluangkan waktunya untuk dapat menghadiri acara pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif yang insya Allah akan saya laksanakan pada siang hari ini. Di sini saya bukan berarti saya lebih paham dan lebih tahu dari ibu-ibu semuanya, ya. Tetapi karena memang saya diharuskan memberikan pengimbasan kepada panjenengan semuanya, maka posisi saya sekarang berada di depan. Tapi insya Allah di lain waktu panjenengan semua berganti posisi yang berada di depan, dan saya nanti akan mendukung juga dari belakang, ya. Ini berarti kita belajar bersama-sama, karena di sini saya juga baru belajar, belum terlalu terlalu paham sebenarnya, karena ilmu-ilmu yang saya dapat dari CGP kebetulan angkatan 7 ini ternyata banyak sekali yang belum saya pahami dan belum pernah saya tahu, juga belum pernah saya dengar. Jadi banyak sekali hal-hal baru yang perlu kita ketahui bersama, terutama untuk kita sebagai pengajar, untuk nantinya bisa mengajar, memberikan kenyamanan kepada anak didik dan juga kepada orang tua wali murid semuanya. Terima kasih. Selanjutnya di sini langsung saja saya memberikan pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif oleh Meli Andriani SPD dari TK Aisyah 03 Rino CGP angkatan ke-7. Dari poin pertama yang akan kita bahas yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelumnya saya akan bertanya, ya, sebelum saya lanjutkan, kira-kira apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita? Kira-kira apa, Jin? Apakah kita cuma membiarkan saja bisnis berjalan seperti apa adanya, tanpa kita ingin merubah yang lebih baik, atau biarkan anak-anak membawa wataknya sendiri-sendiri tanpa kita arahkan, atau bagaimana? Kira-kira penting apa tidak menciptakan suasana positif di sekolah? Sangat penting. Sangat penting, alhamdulillah sangat penting, karena insya Allah dengan diciptakannya suasana yang positif di sekolah,
anak-anak nanti akan merasa lebih nyaman, aman, bahagia, dan lebih merasa senang untuk belajar di sekolah. Mungkin anak-anak yang dulunya kalau mau sekolah masih males-malesan, masih malu-malu, masih takut sama bu gurunya. Kalau kita berikan suasana positif di sekolah, nilai-nilai kebajikan positif, insya Allah anak-anak lebih suka pergi ke sekolah daripada di rumah. Kadang anak-anak ada yang dijemput mama ayahnya malah nggak mau pulang. Itu mungkin karena terlalu senang bahagia di sekolah, mungkin karena bu gurunya sudah menciptakan nilai-nilai positif di sekolah. Jadi anak-anaknya lebih merasa tenang, nyaman, dan aman di sekolah. Selanjutnya, menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang dalam teori choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Sebelumnya, biasanya ada beberapa guru yang berpikiran kontrol itu lebih miskonsepsi, misalnya yang pertama, ilusi guru dapat mengontrol murid. Nah, padahal murid itu punya daya pikir sendiri, murid itu punya keinginan sendiri, murid itu punya kreativitas sendiri. Jadi, kalau misalnya guru harus mengontrol murid, semuanya harus berdasarkan kepada keinginan guru, kemungkinan sekolah itu tidak akan kondusif karena anak tidak akan merasa nyaman. Anak juga mungkin tidak merasa tenang, atau bahkan mungkin merasa lebih takut karena jati dirinya lebih hilang, jati dirinya hilang karena lebih terkontrol, didominasi oleh gurunya. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermakna. Mungkin kita berpikir, ada seorang guru mungkin dia berpikir, pokoknya kalau tak kasih hal-hal yang positif itu berarti sudah bermanfaat, sudah baik. Padahal belum tentu hal yang mungkin kita pikirkan positif itu belum tentu cocok untuk anak-anak kita, Kadang ada yang kalau misalnya tidak boleh jangan bermain, misalnya laki-laki dengan perempuan, misalnya Kalau ada anak sekarang kan terkadang laki-laki dengan perempuan sudah mulai cie-cie Kalau kita memang harus mengasih istilahnya mengasih batasan-batasan bahwa laki-laki dan perempuan itu harus ada jaraknya. Tetapi jangan sampai penguatan positif itu berpikiran jadi negatif ke anaknya. Misalnya anak jadi berpikir takut berdekatan dengan anak laki-laki, anak perempuan takut berdekatan dengan anak laki-laki. Terus anak perempuan berpikir, oh berarti kita nggak boleh main dengan anak laki-laki, begitu. Jadi kita harus meluruskan bahwa keyakinan yang positif itu dijelaskan benar-benar, yang tidak boleh itu yang seperti ini. Kalau cuma bermain, bersahabat, itu boleh, belajar bersama itu juga tidak apa-apa. Seperti itu. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya, ada anak yang datang terlambat. Misalnya, kamu itu datangnya selalu terlambat. Maksud gurunya itu adalah untuk menguatkan karakter anak agar karakternya nanti muncul besok-besoknya biar tidak terlambat lagi. Tetapi mungkin karena dari gurunya berkatanya mungkin nadanya agak tinggi atau agak keras, jadi anak takut pergi ke sekolah malahan. Jadi anak merasa, wah aku takut kok bu guruku galak. Nah, seperti itu jangan sampai seperti itu. Karena penguatan karakter itu juga harus disesuaikan dengan anak-anak didik kita. Boleh diingatkan dengan nada suara yang pelan, dengan kita mengajak sebagai teman, seperti itu boleh. Jadi tidak ada jarak yang antara guru dengan anak. Jadi istilahnya gurunya menekan anaknya itu jangan sampai seperti itu. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa. Ini juga biasanya orang tua itu kadang menganggap anak-anak itu belum bisa berpikir jernih. Semua perlu dituntun oleh orang tua.
Misalnya contohnya anak-anak menggambar daun. Ternyata daunnya itu dikasih warna biru. Terus ada daun yang merah. Terus nggak boleh gurunya bilang, "Dek, daun itu warnanya apa?" Kalau daun kan biasanya warnanya hijau atau kuning. Kenapa ini daunnya bisa biru? Kenapa ini daunnya bisa merah? Kan anak-anak jadi, loh berarti warna biru dan warna merah itu berarti jelek ya? Misalnya seperti itu. Kalau anak-anaknya TK kan mungkin belum begitu paham ya. Jadi tidak boleh kita memaksa anak untuk berkreasi karena akan dapat mematahkan kreativitas anak. Next. Selanjutnya, bagaimana seorang bisa merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Bagian stimulus respon yaitu realitas kebutuhan kita sama. Jadi menganggap semua kebutuhan kita itu sama, tidak terkecuali. Misalnya saat ini saya butuhnya karena siang-siang dia butuhnya lapar. Berarti semua orang hari ini berarti sudah lapar. Belum tentu, karena mungkin baru saja teman kita yang lain sudah makan duluan juga. Belum tahu kan kita. Jadi kita tidak bisa menyamakan apa yang menjadi kebutuhan realita dipukul rata sama. Selanjutnya, untuk yang teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi cara berpikirnya menurut teori kontrol itu kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Mungkin kali ini anak A berkebutuhan pengen mencari kesenangan. Untuk selanjutnya anak B kali ini mungkin membutuhkan kasih sayang. Jadi tidak bisa dipukul rata semuanya. Kita harus menilai anak sesuai dengan karakter dan pribadi masing-masing. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Jadi seperti hampir sama dengan di atas ya kebutuhan. Jadi semua orang dilihat dengan hal yang sama. Contohnya, semua anak kalau pas pembelajaran anteng itu berarti anak pintar. Misalnya seperti itu ya. Jadi kita menganggap anak yang diam, anteng, tertib, terus diam saja melihat bu guru, mungkin itu dikira anak yang baik, anak yang pintar, anak yang cerdas, tapi itu belum tentu. Nah, kalau menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Contohnya, kalau di kelas saya itu ada satu anak itu dia itu memang lebih cenderung banyak geraknya. Tetapi di sisi lain dia itu ternyata juga mampu menyerap ilmunya. Meskipun saat diberi pembelajaran dia lebih kadang mengganggu temannya, kadang berbicara sendiri. Tetapi ternyata anak itu mampu menyerap ilmu yang diberikan guru. Dan ada juga anak yang ternyata diam itu tidak mampu menyerap ilmu yang diberikan guru. Ternyata diamnya ngantuk juga bisa. Ada juga anak yang seperti itu ya. Diamnya ternyata ngantuk. Nah, itu jadi kita juga memiliki gambaran yang berbeda-beda. Selanjutnya untuk stimulus respon selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Misalnya kita pengen dengan sesuatu, misalnya tas misalnya kalau bu guru kan tak senengane tas, sepatu atau misalnya melihat tas, kok bagus banget ya, ini apik banget. Lah kamu pengennya yang mana nih? Aku pilih ini. Ya bagus yang ini, misalnya seperti itu. Jadi pandangan kita itu sebenarnya berbeda, tidak sama. Mungkin dari bentuknya sama, tapi yang satu memilih warna hijau, yang satu memilih warna biru. Seperti itu bisa juga. Selanjutnya dari teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, meskipun kalau dalam teori kontrol ini, meskipun bermacam-macam pikiran dari orang, tetapi kita tidak perlu harus menyamakan. Oh, kamu kudunya manut sama yang ini, kan bagusan yang ini. Sepertinya kan lebih pintar yang ini. Tidak perlu seperti itu. Karena pandangan orang itu berbeda-beda tentang dunia dan masa depan mereka masing-masing. Seperti itu.
Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi misalnya ada anak yang berperilaku buruk, misalnya ya, kalau kita memberi pembelajaran tentang hari ini kita belajar membuat tentang suasana pasar, misalnya seperti itu ya, kita membuat suasana pasar. Ternyata anak tersebut berbeda, dia akan merubah gambarannya itu tetap membuat suasana pasar, tapi ada di belakangnya itu kereta. Nah, kereta itu ternyata pas ditanya, lah kenapa ini di pasar ada kereta? Nanti kalau ketabrak gimana penjual dan pedagangnya dan pembelinya? Dia menjawab, keretanya ini masih jauh Pak Bu. Orang-orang kalau mau membeli naik kereta ini nanti bisa turun di dekat situ kan ada stasiunnya. Nah, mungkin dari situ kan pandangan kita ternyata dari gambaran itu belum tentu sesuai dengan apa yang dipikirkan anak didik kita. Jadi perilaku jangan dilihat kalau disuruh gambar pasar kok gambarnya malah kereta api ya, itu dibikin suatu kesalahan, berarti dia tidak baik, seperti itu jangan sampai. Nah selanjutnya semua perilaku memiliki tujuan seperti tadi. Ternyata apa yang dilakukan anak itu memiliki tujuan masing-masing. Mungkin anak berpikir, oh nanti suatu saat aku kalau mau ke pasar mau naik kereta ini, seperti itu. Mungkin dia memiliki tujuan sendiri. Seperti bukan meskipun tujuannya tidak sama dengan guru-gurunya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Hal ini berpikir bahwa biasanya orang tersebut lemah pendiriannya, jadi mudah terpengaruh. Misalnya aku nek harus bilang gini kok nggak enak ya, aku mau bilang itu nggak enak, aku mau nggak setuju kok nggak enak ya, ya udahlah aku manut aja, misalnya seperti itu. Itu biasanya pendiriannya kurang kuat jadi berpikir bahwa orang lain bisa mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya untuk teori kontrol, hanya kita sendiri yang mampu mengontrol diri kita sendiri. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita berbuat, hanya kita sendiri yang mampu mengontrolnya dan merubahnya. Sebagai contoh, misalnya panjenengan memegang sesuatu barang yang berharga. Misalnya entah itu suatu rahasia penting atau suatu intan permata atau suatu barang yang panjenengan sukai, coba panjenengan genggam di tangan kanan. Lalu ada orang lain yang mencoba untuk mengusiknya. Misalnya ada orang yang menggoda biar apa yang panjenengan pegang ini bisa mereka minta, gitu Jadi mungkin caranya bisa dibujuki, dirayu, terus ditraktir atau bagaimana. Mungkin nanti akan bisa merubah pendirian tersebut. Coba kalau misalnya panjenengan mempunyai sesuatu yang berharga, apakah panjenengan dengan sukarela atau rela hati melepaskannya untuk orang lain, ataukah Anda akan memegang teguh apa yang menjadi benda yang berharga tersebut? Misalnya mungkin Bu Mani, bagaimana Bu Mani? Mau melepas atau memegang uang? Mempertahankan. Mempertahankan. Bu Mani mau mempertahankan benda yang dianggapnya penting. Alasannya bagaimana Bu Mani? Karena itu milik pribadi tadi, tidak orang lain tidak bisa untuk mengganggu. Berarti Bu Mani tetap memiliki pendirian bahwa milik pribadi yang berharga itu tidak boleh diganggu oleh orang lain. Selanjutnya, siapa yang mempunyai pemikiran bahwa itu bisa diserahkan ke orang lain, siapa? Ada di sini mungkin? Oh, betul-betul ya, tidak ada. Tetapi waktu saya berdiskusi dengan tim Jawa Tengah satu Jawa Tengah online, itu ternyata ada yang melepas juga. Dia mau melepas pegangannya dengan alasan mungkin orang lain lebih membutuhkan daripada saya, seperti itu ya. Semua orang itu mempunyai tujuan hidup masing-masing. Dari sini kita mengetahui bahwa posisi kita itu
sebenarnya yang bisa mengontrol kita untuk terbuka atau tertutup atau untuk maju atau untuk tetap stuck bertahan di situ adalah diri kita sendiri. Begitu ya. Jadi kita tidak bisa menggantungkan orang lain. Misalnya saya mendaftar TGPG, kok nenek koncone ya, aku nggak usah ikut, mana ada tugas-tugas, nggak ada yang ditanya seperti itu. Jadi mengurungkan niatnya untuk maju. Nah seperti itu. Tetapi ada juga yang punya pendirian kuat agar apapun yang terjadi, kalau aku ingin maju, itu yang memegang kontrol adalah aku sendiri. Berarti aku harus tetap maju seperti itu. Selanjutnya model berpikirnya yaitu menang dan kalah. Biasanya kalau dia merasa lebih unggul, dia berpikir, wah aku sih menang, dia yang kalah, seperti itu ya. Mungkin itu karena berpikirannya lebih ke arah, jadi dia lebih mengacu ke menang terus begitu. Jadi tidak memperhatikan teman atau orang lain yang mungkin berpikiran beda dengan kita. Selanjutnya kalau untuk teori kontrol, model berpikirnya yaitu menang-menang, di mana kita sama-sama berdiskusi. Kalau misalnya perbedaan pendapat terjadi, kita berdiskusi bagaimana ya sebaiknya, ini usulnya ditampung dulu, yang ini usulnya ditampung, nanti kita mencari solusinya di tengah-tengah. Berarti kalau sudah ketemu solusi, kita akan menjadi berpikir menang dan menang, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, seperti itu ya. Jadi kita menang dan menang, maju terus bersama-sama, seperti itu. Next. Selanjutnya, makna dari kata disiplin menurut Ki Hajar Dewantara yaitu untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, kita saat ini adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal dari luar. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Seperti ini berarti menurut Ki Hajar Dewantara, kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini yaitu menciptakan murid yang merdeka. Bukan berarti merdeka seluas-luasnya, dibebaskan dengan apapun yang dia inginkan. Itu juga kemarin menjadi bahan diskusi dalam tim Jawa Tengah ya. Dalam tim Jawa Tengah itu banyak yang berdiskusi. Ini sebenarnya bagaimana ya model merdeka belajar itu kok sepertinya apa-apa sekarang kurikulum merdeka, jadi anak dibebaskan bergerak bagaimanapun sesuai dengan keinginan mereka. Padahal meskipun di dalam kurikulum merdeka, kedisiplinan dan tata cara kita mengajar harus tetap ditegakkan, tidak langsung dicolke gitu ya. Kemarin juga banyak yang gitu. Lah kalau dibilang katanya ini Bu, kan sekarang sudah kurikulum merdeka, banyak seperti itu. Jadi banyak persepsi yang salah seperti itu. Terus dari kurikulum merdeka tadi, kita berusaha menciptakan disiplin anak yang dimunculkan dari internal atau dari dalam diri anak itu sendiri. Jadi anak itu bagaimana caranya dibuat, dipacu, diberi fasilitas agar anak itu bisa muncul rasa disiplinnya, muncul dari dalam diri sendiri tanpa ada dari orang lain. Misalnya anak sudah ingin sekolah, kalau biasanya anak sudah mempunyai disiplin diri, begitu bangun tidur dia sudah melihat angkanya, meskipun kalau di TK belum paham benar ya angka jam berapa, tapi anak biasanya tahunya jam 7, jam 8 seperti itu. Mungkin begitu dibangunkan dia sudah tidak rewel lagi dan langsung mau mandi dan langsung pengen segera berangkat di sekolah. Berarti itu sudah menunjukkan bahwa kedisiplinan sudah muncul dari dalam dirinya sendiri atau intrinsik dalam katanya seperti ini. Tetapi apabila anak tersebut tidak muncul kemandirian secara intrinsik, maka diperlukan bantuan dari guru-gurunya ataupun dari wali muridnya agar dapat membantunya
disebutkan di sini berarti melalui motivasi eksternal atau motivasi dari luar, bukan dari dalam diri anak sendiri. Tetapi motivasi eksternal itu juga ditujukan agar nantinya anak tetap dapat berusaha untuk dapat mandiri dan suatu saat diharapkan dapat muncul kedisiplinan yang eksternal tadi. Jadi kita hanya memfasilitasi, memupuk, mendorong, diusahakan agar nantinya ini akan muncul dari diri anak sendiri melalui kedisiplinan internal. Seperti itu. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi yang biasa sekarang ini kita sebut dengan profil pelajar Pancasila. Ya, kita sudah sering mendengar ya kata-kata profil pelajar Pancasila. Tapi mungkin di sini mungkin sudah banyak yang dilaksanakan, cuma mungkin belum semuanya ya. Belum semuanya. Kalau misalnya yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Insya Allah kalau di sini semua sekolah insya Allah sudah melaksanakan. Karena ini biasanya membimbing anak melalui kegiatan-kegiatan religius seperti contohnya seperti belajar sholat, lalu belajar wudhu, hafalan surat pendek, hafalan hadis dan lain sebagainya. Dan juga berakhlak mulia, juga bertingkah laku yang baik dan sopan yang sesuai dengan aturan-aturan adat dan norma-norma agama serta norma susila di lingkungan kita berada. Jadi bukan berarti dalam kurikulum merdeka anak dibiarkan apa senangnya dia, apa maunya dia, kita beri semuanya. Jadi tanpa ada batasan tertentu. Tetapi dalam pembelajaran kurikulum merdeka harus ada tetap batasan dengan norma-norma, aturan yang sesuai dengan agama dan juga aturan-aturan yang sesuai dengan adat istiadat setempat. Selanjutnya berkebinekaan tunggal. Berkebinekaan tunggal ini maksudnya yaitu apabila kita mempunyai bermacam-macam perbedaan meskipun dari misalnya suku bangsa Jawa, suku bangsa Sumatera, suku bangsa Kalimantan, itu misalnya ada yang sekolah di satu tempat, kita juga bisa memahaminya, menghormati perbedaan yang ada. Kalau untuk di sekolah yang Islam atau sekolah yang agama lain, mungkin kalau sekolah agama mungkin satu jenis macam agamanya ya, dari murid-muridnya. Tetapi untuk yang sekolah negeri itu mungkin ada bermacam-macam agama. Nah dari situ kita juga harus mendidik anak-anak agar supaya bisa menghormati agama lain atau toleransi dengan agama lain. Misalnya untuk yang sekolah negeri itu tetap ada pendidikan disendirikan untuk pendidikan yang beragama Nasrani dan atau pendidikan untuk agama Muslim itu tetap diadakan disendirikan dan semua agama bisa dipacu untuk tetap maju dan tanpa ada rasa saling membenci dan saling menyalahkan. Jadi harus tetap toleransi dan bekerja sama. Selanjutnya bernalar kritis yaitu berpikir sesuai dengan apa yang terjadi sekarang dan berpikir untuk maju ke depan. Jadi tidak terkungkung dengan pemikiran-pemikiran yang lampau yang mungkin salah atau pemikiran-pemikiran orang tua yang mungkin salah diterapkan di sekarang tidak bisa diterapkan di zaman sekarang. Jadi kita ini harus berpikir sesuai zamannya dan sesuai dengan kepribadian masing-masing. Karena kalau kita berpikir sesuai sekarang kita laksanakan tidak boleh bermain HP sama sekali, mungkin tidak bisa ya. Karena HP itu juga nantinya akan membuat anak didik kita nantinya juga bisa tumbuh. Boleh main HP, tetapi ada batasan-batasan sendiri. Misalnya hanya setiap hari Minggu atau hanya sehari setengah jam atau maksimal 1 jam seperti itu ya. Kalau nanti kita langsung menutup tidak boleh bermain HP, tidak boleh melihat televisi, mungkin kemungkinan nanti 5 atau 10 tahun ke depan anak-anak kita akan ketinggalan informasi atau gaptek seperti itu. Nanti akan malah menyulitkan
Jadi kita tetap memupuknya sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya bergotong royong. Di sini anak-anak juga dididik agar bisa bersama-sama teman-temannya dan orang lain untuk bersama-sama saling membantu. Diajarkan apabila salah satu temannya atau gurunya membutuhkan bantuan, mungkin bisa dimintakan tolong kepada temannya. Seperti contohnya, setiap hari kalau di kelas kita kan ada kegiatan bawa bekal bersama, misalnya ada temannya yang tidak bawa bekal, ternyata sebenarnya nggak disengaja, dia buka tas, Bu, mamaku lupa nggak bawain aku bekal. Oh ya sudah, silakan duduk dulu. Lalu sebagai guru kita harus memberikan jalan keluar dan memberikan contoh yang baik. Misalnya, mohon maaf, ini karena ada salah satu teman kalian yang tidak membawa bekal, mungkin mamanya lupa. Siapa yang mau membantu untuk memberi makan kepada temannya? Biasanya nanti malah banyak sekali yang memberi. Malah mungkin yang lain mungkin bawa makanan dua-dua. Karena semua memberi, anak ini malah dapatnya malah 10 buah makanan, malah lebih dari makanan teman-temannya. Jadi di sini, jadi anaknya juga senang, terus yang memberi juga senang. Dan kita mengingatkan bahwa dengan memberi teman, membantu teman yang membutuhkan, berarti kita juga nanti akan mendapat pahala dari Allah. Dengan sedikit menyisihkan apa yang ada dalam diri kita, insya Allah nanti akan mendapatkan hal yang lebih banyak lagi dari Allah. Seperti itu. Selanjutnya mandiri. Mandiri yaitu berarti diajarkan kepada anak agar anak-anak itu mampu untuk mengatasi apa yang ada dalam dirinya sendiri. Contoh kecilnya seperti dia diajarkan untuk makan sendiri. Kalau misalnya sudah mulai di kelompok TK kita di kelompok B, mungkin sudah mulai diajarkan untuk mandi sendiri. Terus untuk toilet training sendiri sudah diajarkan karena nantinya dia sudah akan menuju ke jenjang SD. Di situ anak-anak diajarkan untuk mandiri, untuk dapat mengatasi masalahnya sendiri. Jadi tidak terlalu banyak, kalau misalnya ada masalah sedikit terus minta bantuan orang lain, dilaporkan, Bu ini loh Bu, gangguin aku terus, seperti itu. Diajarkan coba diselesaikan sendiri. Kalau misalnya baru butuh bantuan penting sekali, baru nanti bilang Bu guru. Kalau misalnya bisa diselesaikan sendiri, tidak apa-apa, diselesaikan sendiri, seperti itu. Selanjutnya kreatif. Di sini kita sebagai guru, kreativitas anak-anak itu juga harus terus dipupuk dan ditingkatkan dengan cara memberikan fasilitas, yaitu memberikan media-media belajar, pembelajaran yang kreatif, yang inovatif, sehingga anak mampu untuk mengolahnya dan anak mampu berpikir lebih maju lagi. Jadi tidak hanya stuck di situ saja, meskipun mainannya jenisnya sama, misalnya Lego hari ini misalnya Lego, anak-anak hari ini membuat gedung sekolah, misalnya hari ini membuat gedung sekolah, tetapi lain waktu dengan alat yang sama, dengan Lego, kita bisa mengajarkan kepada anak-anak, hari ini anak-anak bisa membuat tempat rekreasi. Nah, anak-anak pasti banyak akan berkreasi, biasanya buat kolam renang, biasanya buat jembatan yang tinggi, menara jembatan yang panjang, menara yang tinggi, seperti itu. Terus membuat kebun binatang. Nah, itu menjadikan anak lebih berkreasi. Selanjutnya yaitu tujuan mulia dari penerapan disiplin positif. Agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi dengan tujuan mulia dan penerapan disiplin positif tadi diharapkan agar murid-murid lebih mempunyai karakter yang muncul dari dalam diri sendiri, yaitu karakter internal, yaitu salah satunya diantaranya berdisiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Itu mungkin bisa diterapkan kepada anak didik kita. Selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi.
School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa seseorang itu melakukan hal yang dilaksanakan itu karena ada 3 motivasi menurut Dian Gosen. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya anak mengerjakan PR, tapi hanya sebatas mengerjakan jempolnya tak garap dengan asalnya dari mana. Kalau anak-anak sekarang kan langsung browsing modelnya ya, browsing langsung ketemu jawabannya, gampang banget soalnya langsung di foto itu sudah keluar jawabannya sendiri. Nah itu karena anak tersebut hanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari gurunya, tapi tidak muncul dari dalam dirinya sendiri. Selanjutnya motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya kalau guru misalnya datangnya pagi banget misalnya ya, itu pengennya aku gitu yang paling sregep gitu misalnya ya, aku yang paling sregep pengennya aku nak kabeh tak kalau ke aku gitu sing sregep dhewe. Nah seperti itu. Jadi pengharapannya bukan karena dari dalam diri sendiri. Jadi bukan karena aku tak berangkat sekolah nanti karena aku biar bisa menyiapkan sini kegiatan untuk anak-anak, nanti biar anak-anak senang. Mungkin nggak seperti itu, tapi niatnya dari awal mungkin aku dilihat lebih disiplin, lebih mengutamakan datang duluan seperti itu. Jadi tidak muncul dari dalam diri sendiri. Selanjutnya motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga ini yaitu nilai kebajikan yang muncul dari dalam diri sendiri atau intrinsik, yaitu misalnya orang tersebut melakukan sesuatu, seorang guru melakukan sesuatu itu hanya dengan harapan berbuat baik itu dengan harapan agar anak didiknya bisa mencontoh dengan hal-hal yang mereka lakukan yang baik. Jadi bukan karena alasannya aku pun di kelas bagus, semua orang tua murid senang banget karo aku, terus nanti datang memberi hadiah ke aku, gitu nggak boleh ya. Seperti itu berarti tidak muncul dari dalam diri sendiri. Jadi kita kalau yang untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, berarti apa yang mereka laksanakan itu adalah benar-benar tulus muncul dari dalam diri sendiri tanpa adanya suatu pengharapan, baik itu penghargaan ataupun karena takut dengan hukuman. Selanjutnya di sini ada hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Sebelum kita lanjutkan, saya itu waktu ada penjelasan tentang hukuman di waktu itu ada dari fasilitator dari Jawa Tengah menjelaskan bahwa hukuman itu adalah suatu yang menyakitkan bagi anak didik kita, tetapi penghargaan juga tidak kalah membuat anak itu menjadi akan berdampak buruk pada anak. Saya juga berpikiran kenapa penghargaan bisa berdampak buruk pada anak, padahal kita sering ya jujur pada kita kalau di kelas itu biasanya anak yang pintar ya kita ucapkan pintar, hebat, atau kalau di TK mungkin dikasih bintang seperti itu ya, atau mungkin dikasih penghargaan tepuk tangan seperti itu. Ternyata di situ itu penghargaan adalah hukuman yang tertunda. Di situ juga banyak yang ini. Nah, tapi kan kalau nggak diberi penghargaan, anak mungkin nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk kan seperti itu. Ternyata dari penghargaan itu, mungkin saat ini kita memberikan penghargaan, anak itu akan senang. Besok dia datang akan berbuat lebih baik lagi dari kemarin. Diberi penghargaan lagi, akan senang. Besoknya lagi datang diberi penghargaan lagi, jauh lebih senang lagi. Tiba-tiba guru yang memberikan penghargaan itu suatu saat sakit, tidak dapat masuk sekolah. Nah, terus diajar sama guru yang lain. Ternyata guru yang lain itu tidak memberikan penghargaan yang sama seperti yang dilaksanakan guru sebelumnya.
sebelumnya. Apa yang terjadi? Ternyata anak itu tidak mau melakukan nilai-nilai kebajikan yang sudah dilaksanakan kemarin. Justru dia itu malah membuat suatu kegiatan yang lebih buruk daripada teman-temannya. Jadi malah membuat ulah. Jadi dia itu tanpa penghargaan, dia itu akan merasa tersiksa. Istilahnya dia bekerja berharap melaksanakan yang baik itu hanya karena penghargaan. Dari situ disarankan agar bahwa meskipun kita memberikan penghargaan boleh, tetapi kita tidak perlu memberikan terlalu istilahnya muluk-muluk, karena nanti suatu saat anak itu kalau sudah lanjut ke sekolah lain misalnya, dan dia tidak bisa mendapatkan apa yang seperti didapat di sekolah sebelumnya, dia akan berputar balik, akan lebih buruk lagi. Jadi itu akan menjadi hukuman yang tertunda bagi anak. Penghargaan adalah hukuman yang tertunda bagi anak. Seperti itu, ya. Mungkin kita juga sering melakukan di kelas, ya, kadang memberikan penghargaan, tepuk tangan, beri apresiasi positif, meskipun tidak dihilangkan secara langsung. Yang penting anak diberikan, dituntun, diberitahu bahwa ini yang baik, ini yang buruk, itu tetap harus diberikan kepada anak. Selanjutnya di sini ada hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Kalau hukuman itu merupakan identitas yang gagal, sedangkan konsekuensi merupakan identitas sukses atau disiplin. Selanjutnya untuk restitusi juga merupakan identitas sukses, disiplin juga. Di sini akan saya bacakan untuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Karena hukuman itu sifatnya tidak dilakukan secara bersama-sama. Jadi hukuman itu dilaksanakan atas satu pihak. Misalnya gurunya saja yang memberikan hukuman. Misalnya, kamu itu loh selalu mengerjakannya paling akhir. Teman-temanmu itu sudah mengerjakan duluan, sudah selesai. Kamu mesti gojek terus, misalnya seperti itu, ya. Itu namanya hukuman yang diberikan tanpa adanya kesepakatan. Jadi hanya dari satu pihak saja. Selanjutnya untuk konsekuensi, yaitu sesuatu yang harus terjadi dan disadari. Konsekuensi di sini, mohon maaf, izin minum. Akan saya lanjutkan kembali. Selanjutnya yaitu konsekuensi. Konsekuensi merupakan sesuatu yang harus terjadi dan disadari. Konsekuensi di sini biasanya terjadi karena sesuatu hal atau peraturan yang sudah diterapkan bersama oleh guru dan anak-anak. Jadi misalnya di peraturan sekolah sudah ada, ya, misalnya tidak boleh meninggalkan kelas saat pembelajaran, gitu. Lalu ada anak yang saat itu tidak masuk di kelas, malah di kantin misalnya. Kalau anak-anak SMP SMA kan sudah banyak yang seperti itu, ya. Terus di kantin, terus dia datang, terus gurunya bertanya, kenapa kamu melaksanakan tidak mengikuti kegiatan hari ini? Dia pasti akan menjawab, karena Pak, ini Pak, gitu. Dengan alasan macam-macam dia malah nongkrong di kantin. Tetapi dia sudah menyadari kesepakatan yang ada di kelas, yaitu kalau tidak melaksanakan, misalnya tidak melaksanakan kegiatan di kelas, berarti dia mendapat hukuman untuk piket selama 3 hari, misalnya seperti itu, ya. Jadi gurunya, berarti kamu kan tahu kan kalau melanggar aturan, berarti kamu mulai hari ini, besoknya lagi harus melaksanakan piket selama 3 hari berturut-turut. Itu namanya konsekuensi. Jadi anak sebenarnya sudah tahu apa yang akan dia terima, cuman dia tetap melanggar aturannya, tetapi dia tetap menjalankan hukumannya, tetapi tidak terlalu menyakitkan karena dia sudah tahu, oh aku kayak gini kok bakalan mendapat hukuman seperti ini. Selanjutnya yang restitusi merupakan pilihan. Jadi kalau restitusi itu sesuatunya itu diarahkan, dikembalikan kepada anak didik sendiri. Jadi misalnya kalau melanggar aturan berarti kamu mendapat, kalau melanggar aturan ini berarti kamu
kelas gagal hukuman, yaitu tidak nyaman bagi murid dalam jangka panjang. Ini berdampak sangat panjang bagi dalam diri murid karena dia merasa peraturannya hanya dibuat oleh sepihak. Jadi dia tidak nyamannya dalam jangka yang panjang. Selanjutnya yang konsekuensi, tidak nyaman bagi murid dalam jangka pendek. Dia pas mendapat hukuman juga sebenarnya merasa ya males, ya marah, tapi tidak berlangsung panjang karena dia sudah paham bahwa apa yang dia lakukan itu harus dia bayar dengan hukuman seperti itu. Selanjutnya untuk yang restitusi, menguatkan murid dalam jangka panjang. Dengan restitusi, guru mengambil jalan tengah, memberikan contoh kesalahan yang dilakukan. Selanjutnya, apa yang mau dilakukan murid dan apakah mau berubah. Seperti itu berarti murid kalau memilih memperbaiki dan mau berubah, berarti tidak berdampak buruk pada murid. Selanjutnya, murid akan merasa tersakiti, sedangkan konsekuensi murid dibuat tidak nyaman, dan sedangkan restitusi murid mendapatkan penguatan. Dari restitusi ini murid semakin kuat menjadi keyakinan dalam diri sendirinya. Selanjutnya, perilaku pasif agresif meningkat. Mungkin dengan hukuman dia punya rasa dendam, punya rasa marah yang bertumpuk, nanti mungkin akan menjadikan anak itu lebih agresif. Selanjutnya untuk yang konsekuensi, penguatan bertahan dalam jangka pendek. Ini mungkin yang konsekuensi ini dia sadar, tapi mungkin suatu saat dia akan mengulanginya lagi karena penguatannya hanya bertahan dalam jangka pendek. Selanjutnya masalah akan dapat terpecahkan dalam restitusi. Di sini guru juga mengajarkan bahwa kesalahanmu apa. Kamu kalau berbuat salah seperti ini berarti hukumannya apa. Tindak lanjutmu berarti bagaimana agar kamu tidak mendapatkan hukuman. Jadi masalah akan dapat terselesaikan. Selanjutnya dalam hukuman, murid membenci peraturan karena peraturan sebagian besar tidak memihak kepada mereka. Dalam konsekuensi, murid berusaha mentaati peraturan. Jadi peraturannya berusaha ditaati karena sudah konsekuensi kesepakatan bersama antara guru dan murid. Selanjutnya yang restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Dalam restitusi, murid juga jadi menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain termasuk gurunya. Selanjutnya dalam hukuman merupakan mode paksaan, sedangkan dalam konsekuensi stimulus respon, dan dalam restitusi merupakan teori kontrol. Murid dalam hukuman, murid menyembunyikan kesalahan karena takut dengan hukuman. Murid cenderung untuk menyembunyikan kesalahan mereka. Sedangkan dalam konsekuensi, murid belajar untuk mentaati peraturan. Dia belajar untuk mentaati peraturan, meskipun mungkin ada yang peraturan yang tidak sesuai dengan dirinya sendiri. Selanjutnya dalam restitusi, murid belajar memecahkan masalah karena dari masalah yang ada dia dibantu dengan gurunya, dia akan berusaha untuk masalah itu agar selesai dan dia akan berbuat lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya untuk hukuman, murid akan marah, rendah diri, sakit hati, dan merasa bersalah. Untuk konsekuensi, murid akan kehilangan hak meskipun dalam waktu jeda yang tidak terlalu panjang untuk seorang diri. Selanjutnya untuk restitusi, murid bersemangat untuk memperbaiki dirinya. Karena dalam restitusi didukung oleh guru yang membantu untuk memecahkan masalah, jadi murid berpikir bahwa kemarin yang saya lakukan berarti tidak baik, dia mempunyai keyakinan bahwa kedepannya aku harus lebih baik lagi. Selanjutnya untuk hukuman, menguatkan guru untuk menyalahkan, mengkritik, dan merendahkan. Dalam hukuman itu guru cenderung untuk menyalahkan murid, mengkritik, dan justru ada juga yang merendahkan murid. Terus dalam konsekuensi, penguatan guru untuk menyatakan peraturan, melakukan peringatan. Jadi anak diarahkan untuk tetap melakukan peraturan-peraturan di kelas yang ada. Untuk restitusi, menguatkan guru untuk menyebutkan keyakinan kelas dan membantu berpikir. Jadi dalam restitusi ini anak dikuatkan untuk tetap melaksanakan keyakinan kelas dan membantu anak untuk berpikir positif lebih baik lagi yang muncul dari dalam dirinya sendiri.
Selanjutnya pengertian hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Dari sini tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa hukuman adalah sesuatu yang muncul tidak terencana atau tiba-tiba dan anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan yang mungkin diyakininya tidak dilakukan. Selanjutnya untuk konsekuensi, hal ini dilakukan karena sudah diketahui atau sudah disepakati bersama, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah bersama-sama dengan murid, sehingga murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman, tetapi dalam jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umum. Selanjutnya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen 2004, restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain seperti orang lain memperlakukan dirinya sendiri. Nah, nantinya restitusi ini yang akan kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya next. Sekarang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu bisa kita lakukan dengan bersama-sama anak didik kita. Keyakinan kelas bisa kita laksanakan bersama anak didik kita. Kemarin sebulan yang lalu saya juga sudah membuat keyakinan kelas bersama anak didik saya di kelas. Karena anak didik saya di kelas itu kan kita di sekolah TK, jadi kita bersama-sama mengajari kepada anak-anak TK agar berusaha membuat peraturan sendiri, peraturan bersama. Peraturan tersebut bisa dilaksanakan, dibuat oleh guru dan anak, dan dilaksanakan oleh guru dan anak pula. Jadi kita sepakati bersama. Sebagai contoh, karena kemarin TK di kelompok B itu sebagian besar ya ada yang sudah bisa membaca dan juga yang belum ya. Jadi saya tidak memberikan anak untuk menulis sesuatu di suatu kertas. Jadi kemarin itu saya tanyakan kepada anak-anak, saya jelaskan bahwa keyakinan kelas itu apa, keyakinan kelas itu seperti ini. Nah, terus bagaimana anak-anak menginginkan keyakinan kelas yang harus kita laksanakan seperti apa saja, seperti itu. Misalnya, minta tolong Bu Ita, tolong dibuka yang ini, yang video.
Nah, itu tadi salah satu contoh yang sudah saya laksanakan dalam membuat keyakinan kelas. Di situ tadi karena kita anak TK, jadi tidak bisa membuat kalau yang di SD, SMP, SMA mungkin bisa kita kasih kertas satu-satu, terus menulis sendiri-sendiri, nanti bisa ditempel di tempat yang sudah kita sediakan. Tapi karena kita anak TK, jadi saya membantu hanya memancing anak-anak yang ingin dikeluarkan, tetapi saya yang menuliskannya. Yang penting anak-anak tahu kesepakatan yang dibuat muncul dari anak-anak sendiri. Guru hanya sebagai fasilitator dan nantinya diberitahu bahwa yang melaksanakan juga anak-anak sendiri dibantu oleh guru. Di sini mengapa disebut dengan keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Karena keyakinan itu dilaksanakan bersama-sama, jadi dia paham apa yang dia lakukan. Sedangkan peraturan merupakan serangkaian aturan tertulis tanpa makna, sehingga murid-murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan dan apa tujuan utamanya, mungkin mereka kurang begitu paham karena aturan sudah ditetapkan dari sekolah. Next. Selanjutnya pembentukan keyakinan kelas dapat dilakukan melalui keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang secara umum mudah dipahami. Selanjutnya pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kata-katanya selalu dalam bentuk positif, tidak menggunakan kata-kata yang negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi tidak terlalu banyak agar warga kelas istilahnya bisa memahami dengan kata-kata yang singkat, padat, dan jelas seperti itu. Selanjutnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita juga tetap melihat situasi dan kondisi di lingkungan sekolah kita masing-masing. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat seperti tadi ya. Jadi semua bisa mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas hari ini mungkin tidak bisa diterapkan ke keyakinan kelas di tahun depan. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu kebutuhan bertahan hidup seperti kesehatan, rumah, makan, dan juga kebutuhan biologis. Selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima, misalnya kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, merasa menjadi bagian dari kelompok, dan keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Yang ketiga yaitu penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuannya, misalnya keinginan untuk dianggap lebih berharga atau lebih pandai atau lebih kaya misalnya, dan bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian dan ingin diakui dan dihormati. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, misalnya perlu banyak bergerak bagi anak, suka mencoba-coba dan tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain. Selanjutnya kebutuhan kesenangan, yaitu misalnya mencari kesenangan dengan bermain atau tertawa. Dari 5 kebutuhan dasar tadi sebaiknya harus dilaksanakan oleh semua guru. Jadi anak-anak itu 5 kebutuhan dasar tadi harus tercukupi semuanya agar perilakunya tidak menyimpang. Selanjutnya dunia berkualitas. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki dalam dunia berkualitas mereka. Next. Selanjutnya restitusi 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang pertama yaitu sebagai penghukum. Biasanya guru yang menghukum itu suaranya nadanya tinggi, mata
tuanya melotot, terus menunjuk-nunjuk ke anaknya, marahnya itu berlebihan istilahnya gitu ya. Selanjutnya, contohnya, patuhi aturan yang saya berikan. Awas kalau kamu tidak melakukannya, seperti itu ya. Itu biasanya hukuman. Selanjutnya, membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah ini biasanya guru menggunakan suara yang memelas, halus, sedih dengan bahasa yang mendekat kepada anak. Misalnya, kamu sudah mengecewakan bapak sama ibu guru. Apa kamu tidak merasa kasihan pada bu guru? Sudah capek-capek loh ngasih pembelajaran ke kamu. Masa kamu gocek terus seperti itu. Itu akan membuat anak menjadi lebih bersalah. Itu membuat rasa bersalah. Terus sebagai teman itu biasanya kita sama anak didik kita lebih sepertinya akrab dan bercanda. Nada suaranya ramah, akrab, bercanda, dan bahasa tubuhnya merapat pada murid, matanya, dan senyum jenaka. Ya sudah, lakukanlah untuk bapak ya. Ayo dilakukan ya, misalnya. Ya sudahlah, kalau kamu nggak mau nanti dibantu sampai dari pembawa acara. Ada yang ingin bertanya, Mama? Terima kasih atas ilmu yang sudah kita dapat hari ini dari Bu Andriani. Untuk acara selanjutnya sesi tanya jawab, kita buka 3 penanya ya. Monggo yang mau bertanya silahkan. Ya, monggo Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada Ibu Meli Andriani SPD Abdi. Kalau misal Bu Meli, ada anak yang suka mengambil bekal temannya, termasuk membutuhkan kebutuhan dasar, apa yang dan bagaimana solusi? Mohon jawaban yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengajukan pertanyaan, Bu. Tadi kan di slide ada 5 posisi kontrol. Ada 5 tadi. Menurut Bu Meli, mana yang utama untuk dilaksanakan kepada anak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Penanya ketiga. Iya, silakan Iwan. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan ke saya. Saya ingin bertanya, bila selama ini di kelas sudah dibuat peraturan dari sekolah dan anak hanya mengikuti, apakah anak hanya mengikuti saja? Apakah di saat di tengah tahun ajaran ini kita masih bisa membuat keyakinan kelas dengan murid-murid? Iya, terima kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama tadi ada dari Bu Yanti. Bu Yanti tadi menanyakan, jika di dalam kelas ada anak yang mengambil bekal dari temannya, itu kan merupakan kebutuhan dasar tadi ya. Apakah atau bagaimana solusi yang bisa dilakukan untuk anak tersebut? Terima kasih. Itu mungkin ya. Ya, terima kasih Bu Yanti, pertanyaannya cukup bagus sekali. Bu Yanti menanyakan apabila ada anak yang suka mengambil bekal makanan anaknya itu termasuk dalam kebutuhan apa? Ya, itu termasuk dalam kebutuhan yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena di situ mungkin dia membutuhkan makanan. Dengan makanan dia bisa hidup. Mungkin dari rumah tidak diberi sarapan oleh orang tuanya, bisa juga. Mungkin karena mohon maaf ya, mungkin orang tuanya memang secara ekonomi mungkin juga ya sulit, jadi mungkin tidak membiasakan untuk jajan, untuk beli makanan, jadi mungkin di rumah juga kebutuhan makannya masih kurang. Di situ mungkin anak akan melampiaskan kepada teman-temannya di sekolah, dan sebaiknya guru membantu untuk bekerja sama dengan wali murid, yaitu dengan kerjasama dan koordinasi dengan wali murid agar sebelum berangkat sekolah diusahakan anaknya untuk dapat sarapan dulu.
dibawakan bekal ke sekolah. Biar nantinya dia tidak merasa lapar di kelas sehingga akan mengganggu dan mengambil makanan dari temannya. Seperti itu ya Bu Yati. Selanjutnya pertanyaan kedua bilang. Pertanyaan kedua tadi dari Mama Mika. Ada 5 posisi kontrol. Dari 5 posisi kontrol tersebut, manakah yang paling utama untuk dilakukan? Oke. Dari Mama Mika. Terima kasih Mama Mika, pertanyaan yang cukup bagus sekali. Dari 5 posisi kontrol tadi, kita sebagai guru sebaiknya mengambil posisi manajer. Meskipun kita secara jujur pasti sudah pernah mengambil posisi-posisi yang lain, tetapi diharapkan kita sebagai guru mengambil posisi manajer sehingga nantinya anak kita dituntun untuk dapat memecahkan masalahnya sendiri, sehingga anak kedepannya mempunyai nilai-nilai kebajikan yang muncul dari dalam dirinya sendiri atau intrinsik. Jadi tanpa diingatkan orang lain, anak itu dimanapun berada akan melaksanakan nilai-nilai kebajikan yang ada. Ya seperti itu ya Mama Mikaela. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Untuk pertanyaan ketiga, selama ini mungkin kan kita di kelas sudah membuat peraturan dari sekolah ya, dari bulan tadi. Apakah di tengah pelajaran atau di tengah tahun ajaran kita bisa membuat aturan kelas bersama murid-murid? Oke, terima kasih. Ya, biasanya setiap sekolahan sudah mempersiapkan aturan-aturan kelas masing-masing. Biasanya di awal tahun pelajaran sudah disiapkan, dan mungkin aturan itu dibuat oleh sekolah tanpa adanya kesepakatan dari anak-anak. Nah, meskipun kita sudah berjalan melaksanakan aturan tersebut, tidak ada salahnya di tengah perjalanan kita di tahun ajaran itu kita bisa membuat atau merevisi aturan lagi, yaitu dengan membuat keyakinan kelas bersama guru dan murid, sehingga guru dan murid sama-sama mengetahui proses pembuatannya dan sama-sama mengetahui konsekuensi yang terjadi nantinya apabila anak melanggar peraturan tersebut. Jadi antara guru dan murid bisa bersama-sama membuat keyakinan kelas meskipun itu berada di tengah-tengah tahun pelajaran, seperti itu ya. Jadi kita sesuaikan, tetapi meskipun kok kita membuat keyakinan kelas seperti ini, kok ternyata suatu saat keyakinan kelas ini kok tidak bisa diterapkan, boleh diganti. Jadi keyakinan kelas sifatnya tidak saklek, tidak harus dipakai terus sepanjang hidup, itu tidak bisa gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi, waktu dan juga lingkungan. Terima kasih, seperti itu Bu Wulan. Terima kasih, pertanyaan yang cukup bagus. Mungkin cukup ya kita. Ya, mungkin paparan pengembasan modul 1.4 dari saya cukup sekian. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Meni Andriani SPD selaku narasumber. Terima kasih banyak ilmunya. Mudah-mudahan kita semua sebagai guru terinspirasi Ibu ya, untuk bersama-sama maju demi kesuksesan anak didik kita. Terima kasih waktunya. Mohon maaf saya selaku pembawa acara bila banyak kesalahannya. Marilah kita tutup acara siang hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sholawat serta marilah kita senantiasa limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada Bu Meli hari ini telah memberikan pengimbasan CPG-nya. Kami semua teman-teman merasa senang dan
eh, bergembira karena mendapatkan ilmu baru yang gratis. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita, untuk teman-teman, untuk murid-murid kita, demi kemajuan lembaga kita. Semoga Bu Meli semakin sukses dan CPG-nya lulus selamat sampai nanti selesai 6 bulan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Meli yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua, dan semoga nanti kita bisa menimba ilmu yang diberikan Bu Meli dapat kita laksanakan di sekolah kita, di kelas kita masing-masing. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi. Semoga Bu Meli CGP-nya sukses, berjalan dengan lancar sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inara, kelompok B1. Saya kesepakatan kelas